Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arya Eka Arimbawa, Tony Setiawan, dan saya sendiri Fitra Kamila Hairunisa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konsep manajemen risiko dan IRM atau bisa disebut juga dengan Enterprise Risk Management. Nah, di materi ini kita akan membahas mengenai resiko dan kondisi ketidakpastian, tipe-tipe dari resiko itu sendiri, definisi dan pengertian manajemen resiko, serta elemen manajemen resiko di dalam sebuah organisasi. Resiko dan kondisi ketidakpastian merupakan dua hal yang berbeda. Resiko sendiri merupakan hasil dari keputusan yang dapat diprediksi probabilitasnya, sedangkan ketidakpastian merupakan kondisi di mana hasil tidak dapat diprediksi sama sekali dan sulit untuk diukur. Kemudian dalam manajemen resiko dibagi menjadi beberapa kategori utama untuk memudahkan dalam mengidentifikasi. Yang pertama ada resiko murni atau pure risk. Resiko ini hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu rugi atau tidak rugi. Contohnya seperti kebakaran gedung atau pencurian data. Yang kedua ada resiko spekulatif atau resiko yang memiliki tiga kemungkinan, rugi, untung, atau tidak rugi. Dan yang ketiga ada resiko statis dan dinamis. Resiko statis ini muncul dari kondisi alam seperti gempa bumi, tsunami, ataupun gunung meletus. Yang kedua, resiko dinamis. Resiko ini muncul dari perubahan lingkungan bisnis atau teknologi seperti perubahan tren pasar. Yang keempat ada resiko finansial dan non-finansial. Resiko ini terkait langsung dengan uang seperti kurs mata uang atau terkait mengenai operasional dan reputasi. Selanjutnya ada IRM atau Enterprise Risk Management. IRM ini merupakan sebuah pendekatan terintegrasi dan komprehensif untuk mengelola seluruh resiko perusahaan secara menyeluruh, bukan lagi secara terpisah-pisah per departemennya. Nah, menurut Koso, IRM ini merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi dan personel lainnya. Diterapkan dalam penyusunan strategi di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensial dan mengelola resiko agar berada dalam risk appetite perusahaan. Selanjutnya, untuk menjalankan manajemen risiko yang efektif, maka organisasi harus memiliki elemen-elemen seperti yang pertama, lingkungan internal. Fondasi organisasi seperti budaya sadar risiko, integritas, dan nilai etika. Yang kedua, terdapat penetapan tujuan untuk memastikan bahwa manajemen memiliki proses untuk menetapkan tujuan yang selaras dengan misi perusahaan. Yang ketiga ada identifikasi kejadian dengan mengenali kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Yang keempat ada penilaian resiko dengan cara menganalisis seberapa besar dampak dan kemungkinan resiko itu terjadi. Yang kelima ada respon resiko dengan memutuskan tindakan, menghindari, mengurangi, memindahkan, dan menerima. Yang keenam, ada aktivitas dalam pengendalian dengan cara kebijakan dan prosedur yang memastikan respon resiko tersebut dilaksanakan. Yang ketujuh, ada informasi dan komunikasi. Aliran informasi dapat diseluruh oleh jenjang organisasi. Yang terakhir, pemantauan dengan cara melakukan pengawasan secara berkala terhadap seluruh proses manajemen risiko. Nah, kemudian terdapat studi kasus mengenai kegagalan keamanan data di startup e-commerce toko cepat. Toko cepat ini merupakan sebuah e-commerce yang sedang tumbuh sangat pesat. Kemudian karena mengejar target pengguna, mereka sangat agresif dalam mengembangkan fitur-fitur baru tanpa adanya pengujian keamanan yang ketat. Beberapa waktu kemudian terjadi serangan siber yang mengakibatkan 1 juta data pengguna bocor ke publik dan server utama mati selama 12 jam. Solusi dari masalah tersebut
Yaitu dengan cara memasang enkripsi data tingkat tinggi untuk mengurangi resiko, membeli asuransi cyber untuk memindahkan resiko, dan memperketat SOP rilis fitur aktivitas pengendalian.